Bagaimana tindak lanjut pemeriksaan Roy Suryo CS di tingkat penyidikan? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Dan juga sudah hadir Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Bang Andi, Pak Ghafur, terima kasih telah hadir di studio NTV. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya? Ya, Oke, sehat. saya ke Pak Ghafur terlebih dahulu. Dari jam 10 pagi ya, tadi datang dimulai pemeriksaan ya? Iya, jadi rangkaian pemeriksaan itu sudah dimulai dari kemarin, Mbak. Kemarin Ya, apa? Kemarin itu pemeriksaan terhadap 3 saksi ya, yaitu ada yang YouTuber, kemudian ada yang media, dan kemudian ada yang aktivis. Oke. Pemeriksaan kemarin itu berlangsung dari jam 11, ada yang sampai jam 4 subuh. Ini sangat tidak manusiawi. Itulah mengapa Bang Roy Suryo tadi bilang bahwa mudah-mudahan nggak sampai maghrib. Ya. Atau itu langsung dibilang ke penyidik? Ya, dan saya itu mendampingi salah satu saksi yang latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Itu pemeriksaan selesai jam 10 malam ya. Kemudian selesai kami mau pulang itu sudah tanda tangan, sudah paraf BAP, tapi dipanggil lagi untuk beberapa pertanyaan baru gitu. Tiga-tiganya atau sama si jurnalis saja? Tiga-tiganya seperti itu, Mbak. Dan ada satu YouTuber yang diperiksa sampai jam 4 subuh. Saya kira ini sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan due process of law. Karena penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang gitu. Kalau dari titik situ dulu, Bang Andi, tidak terkait ijazah nih, dari terkait pemeriksaan penyidik nih. Anda setuju? Kalau saya katakanlah kalau memang itu melanggar hukum ya, hak asasi manusia dan sebagainya itu, ya saya fine-fine saja untuk itu. Anda setuju ya? Tapi Artinya kalau pemeriksaan yang memang itu begitu diperlukan, berlarut-larut, tapi itu diperlukan dan sangat diperlukan, itu haknya penyidik yang untuk melakukan itu gitu. Kita kan mengikuti lah prosedur dari hukum itu sendiri. Ya, Mas Andi, saya mau ingatkan begini, Mas Andi ya. KUHP kita itu menganut prinsip due process of law. Kita bukan bukan crime control model seperti HR di zaman Hindia Belanda yang orang itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Karena masih saksi ya? Iya, karena saksi. Maupun tersangka pun nggak ada masalah gitu. Tetap harus diberlakukan sebagaimana prinsip-prinsip pemeriksaan yang menganut prinsip due process of law. Orang itu harus dihormati hak-haknya. Orang itu kan ada istirahatnya. Kalau hari itu memang dirasa materinya belum cukup, kan bisa ditunda lagi untuk pemeriksaan berikutnya. Dan itu ya kan? Kenapa harus dikebut? Ini yang kami pertanyakan, ini kok pemeriksaan ini kok dilakukan kebut paksa gitu loh. Sampai jam 4 subuh pun harus diperiksa gitu seseorang yang statusnya masih saksi dan bukan terlapor. Menurut kami ini pelanggaran terhadap KUHP. Karena KUHP kita itu ingat loh, prinsipnya adalah due process of law, bukan crime control model seperti ini juga nggak baru sekali ini aja kan, nggak baru ke klien Anda saja kan? Ya saya nggak tahu kalau model pemeriksaan saksinya seperti ini, betapa penyidik melakukan pelanggaran KUHP gitu loh. Karena KUHP kita itu tujuannya adalah memberikan rules kepada penyidik supaya jangan melakukan pelanggaran hukum, jangan melanggar prinsip-prinsip HAM di dalam proses pemeriksaan gitu. Itu sebetulnya pesannya di dalam KUHP. Bang Andi mau menambahkan sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya? Kalau saya sih ya santai aja Bang Ghafur ya. Enggak, ini harus kita luruskan gitu. Iya, makanya saya bilang, kita nggak usah keras-keras lah. Saya tidak keras, saya hanya mengkritik. Jadi begini, ini ya, ini harus dipahami loh. Tapi kritik harus keras. Saya setuju kalau kritik harus keras. Kritik boleh. Kita nggak kritik aja, nggak didengar. Apalagi iya. Kita kritik harus keras. Oke, sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, jadi beginilah ya. Saya sudah katakan dulu. ya. Kalau kita ikutilah prosedur hukum seperti apa gitu loh ya. Kita boleh menilai itu. Kalau memang penyidik itu memang harus diperlukan, kan saya katakan quote-unquote tadi, top urgent katakanlah, harus diselesaikan itu. Karena kan banyak sekali ya, mungkin saksi-saksi yang harus diperiksa. Dari saksi pelapor aja kita berikut dengan saksi ahli, itu udah 100 orang. Ya, itu pun dikebut. Tetap itu dikebut. Apakah ada perbedaan? Enggak. Ini kasus mana ini? Ini untuk saksi pelapor dari saksi untuk ijazah. Tapi top urgent se-urgent apa sih soal ijazah ini, Bang? Makanya kan saya bilang kan kalau itu menurut penyidik dirasakan itu ya itu haknya dia kan. Karena mereka adalah penyidik. Kalau dikatakan Bang Ghafur itu melanggar hukum, saya juga setuju kalau itu melanggar hukum, ya kan. Makanya bilang itu fine-fine saja. Kita lakukan aja lah sesuai dengan KUHP yang berlaku. Oke. Itu mungkin karena banyaknya yang mau diperiksa dan satu pun belum ada tersangka. Ya gini, saya mau katakan begini Mas Andi ya. Ini proses penegakan hukum pidana. Orang ini disidik dalam rangka sesuatu perkara yang sedang dituduhkan. Ya. Oleh karena itu, kita harus menganut betul prinsip due process of law. Kalau kita nggak menganut prinsip due process of law, ya orang itu bisa diperiksa 3-4 hari, berarti untuk menuntaskan satu proses pemeriksaan, ya berarti bisa dilegalkan dong, bisa dibenarkan. Kita tetap
mendukung proses penyelesaian ini selesai. Tapi kan ada mekanismenya, ada tahapannya. Kalau dirasa materinya memang harus belum cukup, ya kan saudara saksi bisa dipanggil lagi besoknya. Oke, lusanya bisa dijadwalkan ulang, di reschedule. Tidak harus sampai subuh. Seseorang itu kan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Dan ini ingat loh, bukan tersangka. Ini hanya saksi dan meskipun bukan saksi tersangka pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju. Tapi Bang Gofur, ini sayangnya penyidik nggak ada di sini, nggak ada di studio, jadi kita nggak bisa langsung tanya apakah urgensinya sampai subuh memeriksa para saksi. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, bahwa klien Anda, Bang Roy, itu sudah keluar sekitar pukul 5:30 tadi ya, 5:30 sore. Betul. Itu sesuai permintaannya supaya penyidik tidak berlarut-larut sampai maghrib. Tapi yang Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila itu kalau tidak salah sampai detik ini masih ada di Polda Metro Jaya ya? Saya kebetulan yang mendampingi Pak Rizal Fadila ya. Jadi saya ingin memberikan satu informasi ya, satu catatan gitu ya. Tadi pagi itu Pak Rizal Fadila pada saat diperiksa oleh penyidik menyampaikan satu hal yang sangat signifikan, yaitu saya tetap menjalani proses pemeriksaan sebagaimana diminta oleh penyidik, tetapi barang bukti berupa ijazah yang konon katanya sudah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya itu harus ditunjukkan di hadapan si terperiksa. Apa saja itu? Ya, yaitu ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya terkait ijazah Pak Jokowi. Klien kami minta supaya itu dipertunjukkan dulu gitu loh. Ada nggak barang bukti itu? Karena ini terkait dengan barang bukti gitu. Ya. Dan ingat Rizal Fadila ini dia adalah saksi terlapor. Seseorang dituduh ya menyebarkan fitnah, kemudian pencemaran nama baik atas objek ijazah. Ya. Maka saksi yang kategorinya adalah saksi terlapor itu juga harus mendapatkan kepastian, saya ini diperiksa dalam perkara apa, barang buktinya mana. Saya ambil contoh begini, seseorang diperiksa karena pembunuhan, pembunuhannya menggunakan golok, maka seseorang yang diperiksa itu dia punya hak untuk menagih mana barang buktinya. Ini barang bukti loh, barang bukti itu diatur di pasal 39 KUHP. Ya, barang bukti itu ada 3 klasifikasinya. Ini saya ngomong barang bukti ya. Pertama, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu proses tindak pidana. Ya, nah, ketika barang bukti ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kita tidak ingin lagi mengulangi seperti yang ada di Baris Krim Polri, yang katanya sudah disita tapi tidak pernah dipertunjukkan kepada pihak pelapor dan tiba-tiba katanya identik. Ya, kita nggak mau seperti itu lagi karena ini sudah naik tahap penyidikan. Gitu. Tahap penyidikan itu berarti suatu peristiwa harus terang benderang. Ya, kepentingan penyidik hari ini adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang diatur di pasal 184 KUHP. Di sana ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan ini kan 4 alat bukti diuji. Saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Gitu. Hari ini juga Pak Rizal Fadila berkeberatan untuk menjawab seluruh materi pertanyaan penyidik ketika penyidik tidak menghadirkan ijazah Jokowi yang disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terus yang dijawab pertanyaan apa aja dari dijawab? Ya, beliau jawab, saya akan memberikan jawaban ketika Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, menunjukkan di hadapan saya ijazah Jokowi yang katanya disita itu. Dan diiyakan oleh penyidik. Gitu. Karena gini, kita menggunakan itu berdasarkan norma di dalam pasal 52 KUHP. Apa yang diatur di dalam pasal 52 KUHP? Orang yang diperiksa di tahap penyidikan punya hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Ya, dan keterangan secara bebas itu dimaksudkan dalam konteks ini adalah saya tidak ingin memberikan keterangan dan menjawab semua pertanyaan penyidik ketika penyidik Polda Metro Jaya belum menghadirkan barang bukti ijazah yang disita itu. Nah, itu statementnya jelas. Baik, tapi kalau Mas Roy menjawab semua tadi katanya, menjawab semua pertanyaan penyidik. Dijawab, tapi saya juga mendapat kabar dari teman saya yang mendampingi, beliau berkeberatan dengan adanya surat undangan yang disebutkan di dalam undangan itu ada lokus dan tempus deliknya tanggal 22 Januari. Karena kemarin juga kami mempertanyakan juga tempus dan lokus delikti pada tanggal 22 Januari itu apa. Ingat loh, seseorang itu diperiksa, dia harus tahu peristiwa pidananya apa atau suatu peristiwa hukum yang diduga itu ada tindak pidana. Apa yang terjadi tanggal 22 Januari? Ini karena sesuai... Sampai hari ini penyidik Polda Metro Jaya pun nggak bisa jawab. Dan ini kemarin kami... sesuai dengan surat panggilan untuk Abraham Samad kemarin tanggal 22 Januari. Ya sama. Semua terperiksa hari ini, ya, itu
lokus dan tempus yang dirumuskan dalam surat panggilan itu adalah tanggal 22 Januari. Oke. Dan kami bertanya kepada penyidik, tanggal 22 Januari ini ada peristiwa pidana apa? Oke. Dan tidak dijawab. Bang Andi sampai mungkin hari ini. tahu, Bang Andi mungkin tahu. Ah, Bisa mungkin mencerahkan Bang Andi kita tahu lah. Jangan 22 kita Januari. bicara gitu. Masalahnya ini adalah memang sudah di penyidik ya. Tapi tanggal 22 Januari ada apa sih, Bang? Ya tanyakan saja sama mereka yang diperiksa. Pasti kan mereka tahu semua seperti apa gitu. Oke. Saya nggak mau mencampuri itu urusan penyidik di situ kan. Karena sudah materi di situ. Yang saya pertanyaan saya tadi, dia bilang kan katakanlah harus menunjukkan ijazah itu ya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Saya sih simpel aja ya. Siapa sih yang menuduh ijazah palsu itu? Kan yang menuduh itu kan harus yang membuktikan sebetulnya. Ya kan? Kalau kita mau dari awal kita tunjukkan, ya kita kan tunjukkan. Tapi kan gayanya mereka kan bukan untuk meminta melihat, tidak. Bukan itu. Kalau menunjukkan, itu udah ditunjukin ke siapa-siapa. Dari KPU, dari gubernur, sampai presiden dan juga pada saat itu wartawan-wartawan yang hadir, ini ditunjukkan. Jadi harusnya Semua ditunjukkan di pos Jadi harusnya kalau ditunjukkan, misalnya, sudah ada. Ya. Baris kalau kan misalnya sudah ijazah ada. itu palsu, harusnya KPU Solo tahu, Jakarta Gini, Semua udah gini, begini lah. gini, Jadi Mas Andi, ini saya mau bolak-balik luruskan. ya. Ini kalau kita Saya kembali. mau Biar luruskan. diselesain dulu, saya Bang. nanti- Oke, santai saya dulu nanti- lah, Mas. saya Santai luruskan. dulu. Ya. Gitu loh. Saya akan luruskan pemahaman hukummu gitu. Boleh. Terserah Biar lu lurus. pakai pengalaman hukum, Ya. terserah aja. Semua ini udah masuk ke Kita ini by pendidikan. law, kita by law loh. Terserah you bilang by law, kita juga Ini bicara bukan by law. ini bukan negara kekuasaan. Anda terserah. jangan berlindung di balik kekuasaan. Tidak Ini ada negara hukum. kekuasaan. Ada aturan Bang mana? Gafur, Undang-undang Bang Gafur, kekuasaan Bang itu. Gafur. Sebentar. Tadi pertanyaan Anda bicara saya jangan, tidak Anda potong. jangan Tadi berlindung di balik bicara, kekuasaan. saya tidak potong. Ini bukan negara hukum. Ini Anda bukan negara bicara, kekuasaan. saya Itu tidak potong. negara hukum. Bang Jadi Gafur- argumentasinya juga harus Bang argumentasi Gafur, hukum. nanti saya kasih kesempatan Ya, Anda silakan. untuk Silakan, menanggapi. silakan. Kita bicara hukum kita. Ya. Nanti saya kasih kesempatan Kalau Anda bicara untuk hukum, menanggapi. bisalah Kita dari jadikan kuasa hukum. kita jadikan Itu bicara momen hukum. ini, momen dialog ini Nah. untuk pembelajaran bagi semua Ya. pemirsa Ya. TV agar Setuju. tahu apa itu KUHAP Gini, yang Mbak, diatur. saya mau menjelaskan gini. Pertanyaan saya simpel, kan tadi saya katakan tadi. Ya. gitu kan. Sebentar Bang Gofur. Siapa yang menuduh, itu yang membuktikan. Oke. Kan Sekarang itu udah benar kan? sekarang saya Nah, ceritakan kemudian, proses hukum. Sebentar, Bang Gofur. Oke. you bicara Asas ini Sebentar Bang Gofur, sebentar. asas Nanti saya ini- kembalikan ke Anda sebentar. Ya, silakan Mas Bang. Andi. Selesaikan Ya. dulu. Jadi Mbak ya, kita ini tidak akan mencampuri itu haknya penyidik. Silakan Anda berargumen penyidik, silakan. Ya, karena kita posisi kita ini adalah sebetulnya yang merasa dirugikan Oke. dengan kasus ini. Oke. Luar Tapi kan, biasa. Meskipun Pak Ya. Jokowi sendiri juga bilang saya akan menunjukkan ijazah yang Jelas asli tersebut di ijazah pengadilan. itu kan sudah jelas beribu kali katakan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi saat ini ada itu di Polda adalah Metro hak Jaya ya? dari Polda Metro Jaya memberikan atau tidak memberikan. Oke. Itu hak beliau, mereka semua, hak Oke. Polda Metro Jaya. Bukan di posisi kita lagi Ya. yang dimintakan itu. Silakan kalau Polda Metro Jaya ini ijazah aslinya, monggo kerso. Jangan lagi membuat narasi lagi kita yang tidak memberikan. Oke. Atau dibilang tidak ada memberikan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana seorang presiden yang ke-7, 10 tahun berkuasa, ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini katakanlah kalau menurut kata mereka dikriminalisasi dan sebagainya itu, ya, datang sendiri. Belum ada presiden seperti itu. Tapi apa itu tanggung jawab dia, ya, sebagai warga negara memberikan contoh kepada warga negara yang lain. Semua itu sama di mata hukum. Ya, semua itu sama di mata hukum. Baik, silakan. Bang. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Sekarang pernyataannya adalah menggunakan asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dan itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang sebentar dulu, asas itu berlakunya dalam konteks perdata. Karena yang pembuktian perdata itu pembuktian prinsipal. Dalam peristiwa pidana, misalnya kami merujuk kepada laporan teman-teman TPUA ya dengan pasal 263 ayat 2 atau ayat 1 ya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Joko Widodo. Ya. Yang dilakukan oleh pelapor itu menyampaikan bukti permulaan yang cukup. KUHAP-nya kan mengatur jelas bahwa di dalam proses pembuktian itu dimulai dengan adanya laporan dan laporan itu dilengkapi dengan bukti permulaan. Oke. Bukti permulaan itu kemudian nanti ditindaklanjuti oleh penyidik. Beban pembuktian itu ada di penyidik. Beban pembuktian itu ada di aparatur negara. Ya ini pidana loh, bukan perdata. Saya harus luruskan ini pernyataannya. Ini nggak berlaku asasnya dalam pidana. Berlakunya itu dalam asas perdata. Karena di dalam pidana beban pembuktian itu dilakukan dari mulai penyidik di tingkat penyidikan. Kemudian nanti naik tahap penuntutan, itu beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum. Sekarang pertanyaan kita begini. Pada saat di Baris Krim Polri,
Ya, ada banyak sekali informasi-informasi dan fakta-fakta. Pertanyaannya, dilakukan nggak penyidikan dilakukan nggak pemeriksaan? Karena yang dicari ini kebenaran material. Dan kebenaran material itu harus ada persesuaian alat bukti. Ya, kita mencari kebenaran material itu berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti, itu harus bersesuaian alat buktinya. Di Barreskrim Polri itu kan banyak sekali alat bukti nggak bersesuaian. Ya kan? Keterangan saksi, mau 100 saksi diperiksa pun itu ingat tetap satu alat bukti. Oke. Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersesuaian dengan keterangan surat resmi, yaitu berupa dokumen akademik yang dikeluarkan oleh UGM. Ya, dan dokumen yang dikeluarkan oleh UGM itu tidak mendukung keterangan UGM sebagai ini programnya adalah program sarjana. Tidak berkesesuaian di situ. Meskipun UGM sendiri mengatakan bahwa... Nah itulah, itu haknya dia lah. Gini loh. Dia haknya mau ngomong, berbusa-busa itu kamu udah ngomong tadi, kasih aku waktu. Itu kan sudah. Kamu ini dari tadi ngomong, kasih aku waktu dong. Tapi begini. Gini, Mbak. Enggak, kamu itu ngomong Disebut persesuaian alat bukti. Persesuaian alat bukti itu artinya keterangan-keterangan saksi harus bersesuaian. Kemudian semua dokumen yang disita juga harus bersesuaian. Karena yang dicari ini kebenaran material. Ingat pasal 183 KUHP. Oke. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa ketika hakim membuat putusan atas suatu perkara pidana, maka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika ini ada keraguan di dalamnya, lalu gimana kita membuktikan ini? Apalagi sekarang naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita geser ke sini ya. Alat buktinya kan sudah yang dikantongi oleh penyidik. Ya kan alat buktinya kan semua yang ditunjukkan itu kan nggak ada yang bersesuaian. Contoh, Kalau kita pakai SKS-nya 120 sampai 122 Boleh nggak saya ngomong? SKS. Sebentar, Bang. Kata Profesor Kuncoro, itu kalau di UGM programnya sarjana muda. Kemudian dilihat dari semua nilai mata kuliah dasar, itu banyak mata kuliah dasar nggak lulus. Saya ini alumni UI. Semua mata kuliah dasar di Universitas The Center of Excellence, seperti UU dan UGM, kalau dia nggak lulus, dia nggak mungkin bisa skripsi. Baik. Karena itu mata kuliah dasar. Baik. Ya bagaimana orang mau nggak skripsi tapi mata kuliah dasarnya nggak lulus? Baik. Nggak boleh itu. Artinya, dari dokumen akademik yang disita oleh penyidik, Barreskrim Polri, itu tidak mendukung keterangan saksi. Baik, Bang Gofur. Bertolak belakang alat buktinya gitu. Kita lanjutkan. Itu ya, usai Mas azan Andi ya. maghrib. Supaya Bang Aswan, paham. saya tahu Anda ingin menanggapi, saya tapi sudah kita paham. jeda dulu. Enggak, Kita kamu jeda sudah dulu paham pemirsa. untuk Kita kembali itu. usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami. Untuk masalah ini. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama kuasa hukum Mas Roy CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Bang Andi Aswan, Waketum dari Jokowi Mania. Sakit apa Bang Sylvester? Bang Andi? Saya baru tahu ini. Saya belum ya? dikabari, mungkin nanti saya akan coba telepon sakit apa gitu. Tapi apa perkembangan terakhir terhadap kasusnya? Ya, perkembangan terakhir kan tanggal 5 Agustus itu kan dimajukan di PN Jakarta Selatan ya untuk PK itu. Oke. Kemudian hari ini mestinya kan memang PK itu diinikan ya, tapi kan saya baru tahu ada beliau beristirahat selama 5 hari karena dikarenakan sakit ya. Oke, mudah-mudahan Rabu depan Ya. sudah bisa digelar ya PK-nya. Terkait kasus itu kayaknya Mas Roy selalu, Mas Roy CS, bukan Mas Roy saja, selalu mengungkit itu dengan Sylvester ada kekuatan Iya, orang betul, besar betul. segala macam. Apa sebenarnya tujuan untuk mengatakan hal itu, Bang Gofur? Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sedang dipertontonkan satu disparitas hukum, satu kesenjangan hukum. Di satu sisi klien kami dikejar untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan tadi saya sampaikan kemarin saksi-saksi juga diperiksa sampai menjelang subuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada seorang warga negara yang hari ini status hukumnya adalah terpidana. Dia pelaku kejahatan. 6 tahun. Ya, dan berdasarkan pasal 268 KUHP, permohonan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi, dan itu juga diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung gitu ya. Kenapa kejaksaan dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kewenangannya diatur di pasal 270 KUHP, yang diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, bahwa terhadap putusan yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka satu, kewenangan jaksa eksekusi. Tidak ada negosiasi, tidak ada alasan apapun, karena keputusannya udah ingkrah. Ini kan menunjukkan bahwa hampir 6 tahun ini
putusannya dikemanakan gitu loh. Dan berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung, tanggal 20 itu putusan Sylvester berkekuatan hukum 20 Mei 2019 dan tanggal 9 September 2019 salinan putusannya sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung ya, paling lama 30 hari dari Negeri Pengaju ke Kejaksaan itu sudah disampaikan salinannya, dan salinannya itu pasti sudah diterima oleh Kejaksaan dan diterima oleh saudara Sylvester. Pertanyaan hukumnya, dikemanakan itu salinan putusan resmi itu? Ditaruh di dalam laci meja. Kenapa nggak dieksekusi? Karena kewenangan eksekusi terhadap putusan yang ingkrah itu hanya ada pada Kejaksaan, nggak ada di TNI, nggak ada di Polri, nggak ada di lembaga peradilan. Dan saya ingin katakan begini, proses hukum saudara Sylvester itu sudah selesai, sudah case close. Ini bukan lagi tentang yuridis, karena semua pembuktian hukumnya sudah selesai. Ya, dan pasal 311 KUHP yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Amar putusannya kan begitu. Sekarang pertanyaan kita kepada jaksa penuntut umum, kemana salinan putusan saudara Sylvester? Kenapa nggak dieksekusi? Ini negara hukum loh. Ini bukan negara kekuasaan. Kalau hukum dirusak oleh aparat penegak hukum, ya mau ditaruh di mana mau negara hukum kita? Di satu sisi kita masih melihat dan kami rasakan bahwa ada upaya kriminalisasi yang dialami oleh para terlapor hari ini di Polda Metro Jaya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya. Dari pasal yang diperiksa dari mulai kemarin sampai hari ini, saya bagi 3 klaster. Kelas pertama adalah delik pencemaran nama baik diatur di 3 pasal. Pasal 310, 311 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Kemudian klaster kedua adalah berkaitan dengan pengerusakan dokumen elektronik. Diatur di mana? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan klaster ketiga adalah klaster penghasutan. Diatur di dalam 2 pasal, ya, yaitu pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dari 3 klaster pasal ini, pelapornya ada 4. Saudara Bapak Joko Widodo, ya, kemudian ada saudara Lecumanan, ada ade siapa itu Sekjen Peradi Bersatu, dan kemudian ada Samuel Sewekan, ya. Ini 3 orang bergabung dengan Pak Jokowi, keluarlah klaster-klaster pasal ini. Pertanyaannya, ini perkaranya perkara apa? Kalau kita mau konsisten penegakan hukumnya, ketika ini disebut adalah pencemaran nama baik, maka penyidik harus konsisten, karena ini delik aduan absolut, di mana delik aduan absolut itu si korban yang merasakan terhinakan martabatnya, dia hanya punya hak hukum untuk melaporkan itu. Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen elektronik dan apa hubungannya dengan penghasutan? Satu klaster pertama itu bisa kami terima, yaitu 310, 311 KUHP dan 27A Undang-Undang ITE. Tapi 2 klaster yang lain, pengerusakan dokumen elektronik. Kalau kita bicara pengerusakan dokumen elektronik, seharusnya yang pertama kali mengunggah dokumen ijazah Jokowi itulah yang dilaporkan, yaitu saudara Dian Sandi, karena dialah yang merusak dokumen elektronik itu. Ya, kalau mau konsisten di situ, bukan klien kami ini yang dipersangkakan dengan apa, yang diperiksa dengan pasal itu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan klaster penghasutan 160 KUHP. 160 KUHP itu deliknya material. Ada yang menghasut, ada yang terhasut, dan ada akibat daripada hasutan, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum. Siapa yang melakukan penghasutan dan siapa yang terhasut dan apa akibatnya, itu kan nggak make sense gitu loh. Ya. Kemudian 28A Undang-Undang ITE. 28A Undang-Undang ITE itu penghasutan yang berhubungan dengan SARA. Loh, penghasutan yang berhubungan dengan SARA, siapa yang terhasut yang ada hubungannya dengan SARA? Sekarang kan perbincangan kita soal ijazah. 27A, Bang. Enggak, 27A itu pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. 28 ayat 2 itu hubungannya dengan penghasutan yang berhubungan dengan golongan SARA gitu loh, etnis, ras, agama, dan jenis kelamin. Loh, ini apa? Yang kita perbincangkan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi gitu ya, nggak ada hubungannya. Dan satu lagi saya mau luruskan pemahaman hukumnya. Ya, ada teman-teman Pak Sylvester, mungkin juga Mas Andi punya teman yang selalu menyatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Kemon yang menyatakan ini boleh berdebat dengan saya. Pasal 84 KUHP itu menyatakan bahwa daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan. Baca pasal 78 KUHP. Daluarsa penuntutan itu dibagi 3 klaster. Pertama, terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, di bawah 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya 6 tahun. Terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, daluarsanya 12 tahun. Dan terhadap pidana mati, daluarsanya 18 tahun. Ya? Artinya buat kasus Bang Sylvester? Artinya, berdasarkan pasal 78, junto pasal 84 KUHP,
daluarsanya ini adalah 16 tahun. Dan belum daluarsa pemidanaan. Ya, nanti daluarsa pemidanaan itu berlaku di tahun 2035. Oke. Dan daluarsa pemidanaan itu dihitung dari mana? Dihitung dari pertama 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau 1 hari setelah dinyatakan buron. Ini kan belum dinyatakan buron. Oke. Ya, jadi daluarsa pemidanaannya nih, kalaupun kita mau merujuk kepada 1 hari setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, nanti dihitungnya 16 tahun. Ini kan baru 6 tahun. Oke. Jadi sangat tidak tepat dan sangat tidak yuridis. Teman-temannya Sylvester yang mengatakan bahwa ini sudah daluarsa pemidanaan, itu nonsen dan itu melanggar hukum dan itu tidak yuridis. Kalau ada yang mau mengatakan ini daluarsa pemidanaan, come on, baca ulang pasal 84 KUHP dan pasal 78 KUHP. Itu, Bang Mbak. Andi, silakan ditambahkan. Ya mau ditambahkan seperti apa kan? Kalau kita bisa melihat itu kan persepsi kan, masing-masing menjelaskan berdasarkan pasal-pasal menurut keyakinan dia masing-masing. Ya. Penerjemahannya menurut mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ya dari Peradi Bersatu itu yang juga saksi pelapor yang menjelaskan, ya ini kan konteksnya berbeda ya. Ini dengan Bung Sil ya, ini dengan Roy Suryo. Ini kita harus pisahkan nih. Iya. Ya, jangan dicampur baur gitu loh. Ini kayak campur baur semua gitu loh. Ya. Jadi kan jadi ada kesannya ini ada seperti balas dendam jadinya. Ya kan? Jadi santai aja kita. Jadi begini, kalau bicara untuk Bang Sil, ya ini kan memang sudah itu. Dan beliau juga ada mengakui dia ada slip tongue pada saat itu. Ada perdamaian. Memang ada perdamaian dan saya sudah ada bukti-bukti itu untuk perdamaian itu tersebut, ya. Dan masalahnya apakah ini karena sudah ingkrah? Ya memang sudah ingkrah, itu kenyataan dan keniscayaan yang ada gitu. Ya memang PK itu tidak mempengaruhi untuk eksekusi, itu betul yang dikatakan Bung Gafur itu. Ya tinggal, dan saya yakin juga Bung Sil ini juga orang yang taat hukum untuk itu ya. Apapun yang terjadi ya, kalau seperti tadi katakan beliau mestinya hadir ya dalam PK itu, sidang ya. PK, karena beliau sakit. Ya kita juga hormati posisi dia itu. Dan toh sudah dijadwalkan Dan Rabu itu depan. dijadwalkan untuk minggu depan. Ya kita ikutilah prosedur yang terjadi dan kita juga artinya ya apa yang terjadi itu ya kita doakan beliau cepat sembuh ya kalau untuk melakukan artinya bisa menghadiri nanti pada minggu ke depan. Dan saya yakin gitu, selama saya berteman dia seorang yang berani dan taat hukum. Waktu dia di sidang itu dia tidak membawa lawyer, tidak membawa dia teman-temannya, dia hadapi untuk menghadapi itu ya dengan seksama dia juga ikuti. Nah, jadi apa yang dikatakan itu kita misalnya kembali ke Roy tadi ya dan kawan-kawan ya kita ikutilah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh penyidik, semua kita serahkan kepada penyidik. Posisi kita itu ada posisi yang kita menunggu. Ya. Kan proses hukum juga proses sedang berjalan saat ini. Ya memang kan ya haknya untuk para pembela itu memberikan argumen-argumen ya kepada para penyidik dan para penyidik itu mempunyai persepsi dan argumen sendiri. Ya apapun yang diputuskan nanti kan nanti nggak puas kan ada di tahap hukum itu ya di pengadilan sebelum ada vonis itu mengajukan keberatan semacam itu kan. Pembelaan, pledoi. Sebelum pledoi, pra-peradilan. Oh, pra-peradilan. Pra-peradilan kan bisa itu kan instrumen-instrumen itu kan bisa digunakan oleh itu. Itu bagus lah untuk itu. Yang jelas posisi kita ya dari pihak Pak Jokowi untuk masalah hukum itu memang diserahkan oleh tim kuasa hukum. Ya, bukan dengan siapa-siapa. Kalau ada Peradi Bersatu, mereka adalah saksi pelapor. Ya, jadi kita hormati masing-masing posisi kita dan kita berikan kepada para penyidik untuk bekerja secara profesional, ya sesuai dengan undang-undang dan KUHP itu. Jadi posisi kita adalah menunggu untuk itu dan kita berharap semua permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan di jalur pengadilan dengan baik, ya dengan terhormat itu. Baik. Terkait Anda, Bang Andi? Saya mau tambahkan sedikit boleh ya Mbak. Jadi gini, ini bukan soal persepsi. Hukum itu bukan persepsi. Hukum itu kaidah. Dan kaidah itu harus ada kepastiannya gitu. Hukum kan tujuannya 3. Pertama ada kemanfaatan, ada keadilan, dan ada kepastian. Ketika suatu perkara pidana itu sudah inkrah, kan harus ada kepastiannya. Kepastiannya apa? Langkah terakhir adalah eksekusi. Kenapa nggak dieksekusi? Kita balik lagi ke Bang Sylvester. Iya. Artinya gini. Yang ingin saya katakan adalah ini yang terkait dengan Polda dan Sylvester ini bukan berarti adalah perkara berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Ini kami ingin mengatakan bahwa ada satu bentuk penegakan hukum yang diskriminatif. Di satu sisi, klien kami diperiksa dengan pasal-pasal yang sangat tidak relevan. Pasal-pasal yang nggak berurusan, yang nggak ada kaitannya dengan suatu peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana.
Ya, banyak pasal yang kalau saya katakan ini kan pasal-pasal penyeludupan gitu. 310 dan 311 Anda bilang pasal penyeludupan. Enggak, itu benar. Kalau kita mau konsisten, ya kita konsisten aja di pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 27A Undang-Undang ITE. Tapi jangan disisipkan pasal-pasal lain. Kenapa? Karena kami mencium, ini kalau barang ini naik ke tahap berikutnya, ya ini kan mau jadikan seperti pasal yang nanti untuk menjerat orang gitu loh. Untuk menjadi dasar dilakukan penahanan diatur di pasal 21 KUHP, yaitu ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Kalau pakai pasal 310 dan 311 KUHP dan 27A Undang-Undang ITE, itu kan ancaman pidananya kan maksimal 4 tahun. Dan kalau ancaman pidananya maksimal 4 tahun berdasarkan pasal 21 KUHP, yang nggak bisa ditahan orang seperti Sylvester. Sylvester kan nggak pernah ditahan dalam proses penyidikan sampai penuntutan. Karena kenapa? Karena pasal 311 yang dikenakan kepada saudara Sylvester itu adalah pasal yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kalau mau konsisten di situ, penyidik Polda Metro Jaya jangan memaksakan pasal 32, pasal 35 yang ancaman pidananya ada yang 8 tahun dan ada yang 12 tahun penjara dan memaksakan masuknya pasal 160 KUHP. Kalau mau konsisten seperti kasusnya Sylvester, Pak Yusuf Kalla itu tidak pernah menggunakan pasal lain. Dia on the track, yaitu pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Tapi sekarang yang terjadi di Polda Metro Jaya kan enggak. Dan tidak ada upaya perdamaian, tidak ada kata damai. Saya mau katakan gini, perdamaian harus menjadi perdamaian secara hukum. Perdamaian itu hanya bisa dikenal dalam 2 tahap, yaitu pada tahap penyidikan dilakukan restoratif justice, nanti penyidik menghentikan LP dengan adanya restoratif justice, atau kalau dia naik tahap penuntutan, jaksa penuntut umum melakukan restoratif justice, mendamaikan secara hukum. Kalau damai hanya sekedar di luar-luar, itu bukan damai dalam konteks hukum, itu damai dalam konteks sosiologis dan kemanusiaan. Dan kalau damai seperti itu kan tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Karena kenapa? Biasanya kan dalam proses persidangan kan begitu. Terdakwa apakah dimaafkan nggak oleh saksi korban? Saksi korban bisa menyatakan, oh iya saya maafkan Pak Hakim yang mulia, tapi kan tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap dipikul oleh seseorang yang saat itu statusnya terdakwa dan hari ini statusnya terpidana. Jadi sudahlah, narasi-narasi perdamaian itu sudah tidak lagi berlaku karena perkaranya sudah inkrah. Saya mau jelasin dulu. Dan perdamaian yang dimaksud itu haruslah perdamaian dalam konteks restoratif justice. Tidak dikenal perdamaian dalam model lain. Untuk menghentikan perkara itu hanya dikenal damai dalam konteks restoratif, dan restoratif itu hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Kalau perkaranya udah ingkrah, ya mau damai apa lagi kecuali satu. Ya, sekarang mungkin Mas Andi bisa sampaikan kepada Pak Sylvester. Kalau menggunakan perdamaian sebagai novum, sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, ya, panggil Pak Yusuf Kalla supaya dihadirkan sebagai saksi. Bisa nggak itu Pak Yusuf Kalla dihadirkan? Tapi kalau hanya berdasarkan bukti foto, omon-omon, itu nggak punya nilai hukum. Dan itu tidak masuk dalam kualifikasi tadi kita bicara tentang Roy, kan? Gitu. Ini kok fokusnya larinya ke bukan, tadi saya udah katakan Mas Andi, persoalan Roy Suryo dan Sylvester ini menunjukkan bahwa ada penegakan hukum yang tidak adil. Makanya, kalau mau adil, kami tetap menjalani proses yang di sana. Tapi yang ini dieksekusi juga dong. Jangan ini nggak dieksekusi. Kemudian ada banyak sekali pembahasan pasal. Sudah dijadwalkan Bang Gofur, sudah dijadwalkan Rabu depan. Kan sudah saya bilang ini. Saya bisa meluruskan juga. Dan kalau saya gini, kita luruskan. Kalau Sylvester hadir nanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami minta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penangkapan. Bang Gofur.